Adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam YouTube channel Zarmaka Matematika Menjadi Mudah. Kali ini adik-adik sekalian, ini saya berada di lapangan sepak bola Universitas Hasanuddin. Ini sementara jogging, ya untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga sangat penting adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, kali ini dalam video pembelajaran kita pada kesempatan ini saya akan membahas pengantar limit tak hingga. Apa itu? Yaitu nilai nol dan nilai tak hingga. Seperti apa itu? Karena hal itu sangat dibutuhkan dalam memahami limit tak hingga dari fungsi aljabar. Olehnya itu, silakan diperhatikan ya. Oke? Semangat. Adik-adik semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengenal nilai nol dan nilai tak hingga. Ya, seperti apa itu adik-adik sekalian? Nilai nol dan tak hingga ini seperti ini ya. Kalau nilai nol sudah tentulah kita sudah tahu nol seperti ini. Kemudian tak hingga itu seperti apa? Seperti ini ya. Ada yang menuliskannya begini, ada yang menuliskannya begini, dan saya sendiri menuliskannya seperti ini adik-adik sekalian ya. Oke. Nah, sebenarnya lambang ini adik-adik sekalian, ini bukanlah sebuah notasi bilangan. Tetapi ini itu menyatakan sesuatu yang bernilai besar. Bernilai besar. Besarnya seperti apa adik-adik sekalian? Kalau ditanya besarnya bagaimana, ini besar sekali. Bahkan besarnya tak terkatakan. Karena kalau sesuatu besarnya atau nilainya masih terkatakan berarti masih terbatas. Tetapi kalau yang ini tak hingga ini sesuatu yang sangat besar. Oke. Itu penjelasan dasar. Terus hubungannya dengan nilai nol adik-adik sekalian, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah seperti ini. Ada beberapa kasus yang harus kita paham. Yang pertama, kasus 0 per A, di mana A ini adalah bilangan real ya, yang bukan 0. Anggaplah di sini yang bukan 0. Nah, apa masalahnya ini? Kalau 0 dibagi dengan sebuah bilangan apa saja, yang penting bukan 0, itu hasilnya sama dengan 0. Ini sudah biasa adik-adik sekalian. Kemudian kasus berikutnya yang harus kita ketahui adik-adik sekalian adalah kasus 0 per 0. Nah, hasilnya ini bagaimana adik-adik sekalian? 0 per 0. Itu hasilnya adalah tak tentu. Apa maksudnya tak tentu? Tak tentu itu hasilnya ya bisa 1, bisa 2, bisa 1/3, bisa 5. Itu tak tentu namanya ya. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini adik-adik sekalian. Supaya mudah kita memahaminya, 0 pembilang saya tuliskan seperti ini dan 0 penyebut saya tuliskan seperti ini supaya kelihatan berbeda. Nah, yang mana itu yang tak tentu? Yang pertama ya, 0 dibagi 0, itu kita bisa katakan itu sama dengan 2. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. 0 ini itu sama saja 2 kali 0 seperti ini. Benar kan? Ini faktanya. Nah, kemudian 0 per 0 itu bisa juga ditulis hasilnya sama dengan 3. Faktanya bagaimana? Benarkah itu? Nah, benar ya, karena 0 ini sama saja 3 dikali dengan 0 begini. Nah, dan ini banyak seperti ini adik-adik sekalian. Saya tuliskan lagi satu contoh ya. Oke, 0 dibagi dengan 0, begini.
Ini bisa ditulis sama dengan 1/5 hasilnya juga. Oke, nah, 1/5. Kenapa bisa begitu? Ya, ini faktanya. 0 sama dengan 1/5 kali 0 juga. Nah, itulah sebabnya karena hasilnya banyak seperti ini, bahkan tidak terbatas banyaknya, makanya disebut tak tentu. Nah, inilah fenomena yang kedua. Nah, bagaimana lagi kalau fenomena yang ketiga, adik-adik sekalian? Fenomena yang ketiga seperti ini lagi. Bagaimana kalau ada sebuah bilangan tertentu dibagi dengan 0? Nah, ini hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, yang mana itu yang dimaksudkan tak terdefinisi? A dibagi 0 itu tidak memiliki hasil, adik-adik sekalian. Atau hasilnya tidak tahu. Tak seorang pun tahu hasilnya ini, termasuk juga saya. Tidak tahu sebuah bilangan dibagi dengan 0. Kalau dideskripsikan maksudnya seperti ini. Ada sebuah bilangan tapi mau dibagi, sementara yang mau membagi itu tidak ada. Tentulah tidak ada hasil baginya. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya? Oke? Nah, fenomena yang keempat kita perhatikan pada slide berikut. Adik-adik sekalian, coba kita perhatikan kasus yang keempat. A dibagi dengan hampir 0. Hampir 0 itu adik-adik sekalian, atau kita sebut saja mendekati 0. Ya, tapi bukan 0. Kalau yang 0 tadi 0 penuh itu sudah kita bahas. Nah, hasilnya ini berapa? Ini fenomena kita yang keempat. Nah, untuk bisa menjawab ini adik-adik sekalian, ini ada dua kasus. Yang pertama adalah A per 0 dekati hampir 0 positif. Ini sama dengan berapa? Kemudian yang kedua adalah A dibagi 0 hampir 0 yang negatif itu juga hasilnya sama dengan berapa? Di mana A ini adik-adik sekalian adalah elemen real. Tadi saya sudah katakan dan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk bisa memahami dengan baik masalah ini adik-adik sekalian, perhatikan penjelasan berikut. Kita perlu lihat hasilnya ini, misalnya limit X mendekati 0. Ya, ini bukan 0 ya, tapi hampir 0. Mendekati 0 dari kanan ke kiri ya, ini 0 positif dari sebuah fungsi, misalnya 1/X. Kita tunjukkan berapa hasilnya ini. Oke, adik-adik sekalian. Nah, untuk bisa jawab ini, perhatikan tabel berikut ya. Ini saya buatkan. Oke. Nah, ini dia. Ini saya bagi-bagi langsung. Oke, bagi-bagi langsung. Nah, ini mungkin ada yang lurus betul, ada yang tidak. Adik-adik sekalian ya, tidak apa-apa. Oke, cukup. Nah, sekarang kita mengambil misalnya ini adalah X-nya, di sini fungsi X-nya, misalnya ini sama dengan 1/X. Bagaimana kalau misalnya X-nya kita ganti dengan 10? Berapa hasilnya? 1 dibagi 10 tentu ya 1/10 atau 0,1. Bagaimana kalau saya ganti X-nya sama dengan 1? Semakin kecil ya, nanti akan mendekati 0. Hasilnya sama dengan 1. Bagaimana kalau saya ganti X-nya dengan 1/10 atau 0,1? Ini hasilnya berapa adik-adik sekalian? 1 dibagi 1/10 hasilnya 10. Bagaimana kalau saya ganti di sini lagi X-nya 0,01? Ya, ini hasilnya adalah 100 adik-adik sekalian. Ya. Jadi kalau X-nya diganti di sini 0,01, hasilnya di sini 100. Bagaimana kalau saya ganti X-nya dengan 0,00001? Berapa ini nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adik-adik sekalian itu sudah 1 juta. Nah, oke. Nah, ini. Jadi kalau dibagi dengan 0,00001,
hasilnya sudah 1 juta. Nah, bagaimana kalau misalnya X-nya diganti dengan 0,00000, ini sudah hampir sama dengan 1 ya. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa adik sekalian? Ini berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini hasilnya 1 miliar ya. Ini oke. 1, 2, 3. Ini 6. Oke, ini 1 miliar ya. Nih. Jadi ini besar sekali. Ini adik-adik sekalian ya. Nah, ini sudah hampir sama dengan 0. Jadi ini kita tulis mendekati 0. Mendekati 0. Hasilnya berapa adik sekalian? Kalau kita tambah terus nolnya ini hasilnya semakin besar. Itulah yang disebut dengan tak hingga adik-adik sekalian. Jadi tak hingga. Kalau yang seperti ini 1 miliar ini masih terhingga namanya adik-adik sekalian. Masih terhitung. Jadi masih terkatakan. Jadi tak hingga itu sesuatu yang nilainya besar sekali karena besarnya sehingga tak terkatakan. Oke, jadi A per 0, hampir 0, adik-adik sekalian, itu hasilnya adalah tak hingga ini. Yang ini juga sebetulnya bagaimana kalau kita mengambil di sini min 10, ya, min 1, min 0,1, min 0,01, akhirnya juga kita dapatkan bilangan yang sangat besar nilainya atau dinegatifkan. Kalau adik-adik sekalian, kalau saya gambarkan bagaimana grafiknya seperti ini ya. Oke, saya tunjukkan. Misalnya ini sumbu Y, anggaplah, dan ini sumbu X ya. Oke, seperti apa misalnya gambarnya ini? Kalau ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, ini gambarnya adik-adik sekalian ya. Ini kalau seperti ini. Ya, kalau di sini 0, didekati dari kanan ke kiri mendekati 0, hasilnya semakin besar ke atas ini ya, ini besar ke atas. Sementara kalau didekati dari kiri ke kanan ini menuju 0 juga, hasilnya semakin besar ke bawah. Di sini dia. Oke, adik-adik sekalian, itulah sebabnya seperti ini. Nah, dengan memahami ini adik-adik sekalian, sangat mudah nanti kita mempelajari tentang limit tak hingga dari fungsi aljabar. Oke, penjelasan saya tentang bilangan 0 dan tak hingga sampai di sini dulu ya, adik-adik semuanya. Dan jangan lupa video ini dinonton sampai selesai.